حبا تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما محمد طريقه الزموا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Judul tausiah subuh kita ini, di subuh yang berbahagia ini kita mencoba merenung, mengingat tentang kehidupan dunia. Dunia adalah transit. Dunia ini penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan yang bisa menjerumuskan kita ke kekufuran. Istilahnya kita bisa terjerumus ke dalam kebinasaan. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah kepadaku. Tujuan dari Allah untuk memberitahu kita bahwa Dia menciptakan kita itu hanyalah untuk beribadah kepadanya, bukan untuk tujuan yang lain. Itulah Allah yang mensyariatkan kepada kita bahwa kita selalu mengingat Allah, selalu berzikir, bahwa kita diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Maka kita harus selalu mengingat bahwa kita akan meninggalkan dunia ini, bahwa kita akan kembali ke kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di alam akhirat, di mana untuk menuju ke sana penuh dengan tantangan dan kita mesti menghadapkan persiapan untuk menghadapi itu semua. Penuh dengan ujian, bermacam-macam ujian. Bagaimana sabda Rasulullah, dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Ujian tidak putus-putusnya kita terima di dunia ini. Kadang-kadang manusia bermacam-macam diujilah. Ada diuji dengan sakit, ada diuji dengan musibah yang lain, meninggal segala macam. Kadang-kadang kita tidak bisa menerima bagaimana yang mendera kita dengan ujian itu. Kadang-kadang kita mengeluh bermacam-macam. Ada orang diuji dengan kekayaan, ada orang diuji dengan kemiskinan. Semuanya itu adalah ujian. Allah berfirman di surah Al-Ankabut ayat 2-3, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja begitu, mengatakan kami telah beriman, sebelum mereka itu aku uji, kata Allah. Jadi kehidupan ini adalah ujian sebenarnya. Jadi seberapa kuat kita menghadapi ujian Allah itu, kalau kita memang bersabar, insya Allah kita harus bersabar. Inna Allah ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi itulah ujian-ujiannya.
kadang-kadang kita dipermainkan oleh dunia. Dunia ini memang kadang-kadang menarik gitu. Kadang-kadang kita terjerumus ke dalamnya. Memang sangat menarik. Kadang-kadang kita diuji dengan kemewahan, kita lupa dengan bakal kita akan mati. Itu kita selalu lupa gitu. Sehingga kita terlena dalam kenikmatan dunia. Sampai-sampai kita lupa bahwa kita akan mati. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke liang kubur. Ini kita sangat banyak juga pada saudara-saudara kita yang masih diperbudak oleh dunia. Masih banyak saudara-saudara kita diperbudak oleh dunia sehingga dia mengutamakan mengejar dunia itu sehingga melupakan akhirat. Sehingga kadang-kadang berani meninggalkan sholat. Ini na'udzubillah ini. Hukum sholat ini sangat mengerikan. Sangat, kita akan disuruh bahwa kita di dunia itu kan sudah dijelaskan hanya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga banyak sebagian saudara-saudara kita melupakan itu semua. Sehingga dia diperbudak oleh dunia. Tidak ingat waktu kapan sholat, yang penting bekerja terus untuk mencari dunia. Padahal kesenangan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Bagaimana Allah mengatakan di surat Ali Imran 185, wa mal hayatud dunya ila mata'al ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu atau kesenangan yang memperdayakan. Dunia itu memang penuh dengan tipu daya. Kadang-kadang kita memang dunia itu memang menarik gitu kan, sehingga kita bisa terjerumus ke dalamnya. Apabila kita lebih masuk ke dalamnya, kita akan terlena. Memang sangat mengerikan lah. Jadi Bang, kita tuh di dunia ini kan kita kan hidup tuh kan kita butuh juga makan, anak mau sekolah butuh biaya. Jadi kan kita ini harus juga dituntut untuk bekerja. Sementara di dunia ini kita ini butuh juga kendaraan, jadi kita harus bekerja lah. Jadi gimana itu mengenai ibadah, Pak? Kita kan disuruh hanya beribadah. Jadi tuntutan hidup di dunia ini juga butuh materi. Jadi macam mana itu pembahasannya? Iya, jangan sampai kita diperbudak oleh dunia. Ya bekerja, karena ada waktunya bekerja. Siap bekerja, ya ada waktunya. Sholat, ya sholat itu hanya 5 menit kita lakukan. Kadang-kadang kita mengutamakan pekerjaan terus sehingga kita mengabaikan apa kewajiban kita sebagai seorang muslim. Meninggalkan sholat ini sungguh besar dosanya itu. Itu sungguh besar dosanya. Man tarakas shalah muta'amidan faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat satu waktu, maka ia telah kafir. Coba, sangat mengeri diancam seperti itu. Jadi kalau bagi orang-orang yang bekerja makan gaji gitu kan, satu harian tuh kan nggak mungkin dianya sholat tuh, sementara libur dia istirahat tuh hanya jam makan siang jam 12, sementara jam 1 kurang tuh udah zuhur, asar tuh jam 3:30 jam 4 kadang udah asar, sementara dia pulang kerja itu jam 5, kan udah lewat semua waktunya itu. Jadi gimana itu? Sementara nggak mungkin dia fajur libu istirahat permisi sholat pas asar sholat. Iya kalau yang tokenya itu orang muslim kan, kalau yang non muslim pasti jarang dikasih itu istirahat, ngambil untuk keperluan kita.
Ya itu tadi, kalau memang kita lebih mengutamakan dunia seperti itu, sebenarnya kita yang memanage semua waktu itu sebenarnya. Kalau kita bekerja pula memang menyita waktu sampai kita tidak bisa pula melakukan sholat, ini bukan pekerjaan, ini sebenarnya menjerumuskan kita sebenarnya. Kalau memang pekerjaannya itu bisa di-manage, umpamanya waktunya, kalau memang darurat kali kan bisa kita mengadakan jamak atau sholat itu kan mudah, ada jalan dikasih Rasulullah. Nah, bisa dijamak dia. Nah, pada waktu yang sama, kalau kita memang masuk waktu itu, umpamanya nanti kita nggak bisa masuk, ya kita dibolehkan untuk menjamak sholat itu. Seperti itu. Itulah jalan solusinya. Oh, kalau jamak itu berarti bisa dilakukan kalau kita misalnya nggak bisa lah kerjakan sholat di waktu yang pas tepat waktunya itu pas azan. Bisa dijamak. Itulah kemudahan dikasih Allah. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, itu maksudnya. Tujuannya itu semuanya itu hukum itu ya supaya kita jangan meninggalkan sholat itu dengan cara bermacam cara. Kalau orang dalam perjalanan bisa kosor kan gitu-gitu tuh. Udah ada semuanya hukum-hukum yang jelas gitu. Jadi tidak ada alasan orang untuk meninggalkan sholat, itu tidak ada. Di hadapan Allah itu tidak bisa lagi. Semua hukum itu harus ditaati. Bukan untuk dibantah-bantah gitu kan. Kalau kita seorang muslim itu ya akan begitu kan. Nah, harus taat. Sami'na wa ato'na. Seperti itu. Kehidupan dunia ini memang melalaikan. Yaitu. Jadi ya bagi kita, janganlah kita terjerumus sampai menyita waktu kita sehingga kita menomorduakan Allah, istilahnya dunia kita utamakan, sehingga kita membiarkan begitu saja kewajiban kita sampai kita berani meninggalkan sholat itu. Na'udzubillah, ini sangat mengerikan. Ya kadang kita gini kan berdagang kan, adalah misalnya ini hari lagi musim pakaian macam ini gitu, ini laku gitu kan, lagi viral, awak kita pingin menjualnya, tapi karena tadi kita sebagai muslim ini banyak terikat ini hukum ini kena hukum ini itu, jadi kita mundur karena itu dosa kalau kita yang jual pakaian macam itu, kita nanggung dosanya, jadi semuanya jadi serba salah. Memang sebenarnya Islam itu memang harus macam itu gitu Bang. Islam sudah ditentukan hukum-hukumnya dan kita tidak boleh melanggarnya, ketentuan apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh menentangnya. Apa keputusan sudah ditetapkan kepada kita, itu adalah yang terbaik buat kita. Karena manusia ini tidak bisa dikasih kebebasan, nafsu. Karena manusia ini kalau dikasih kebebasan, yaitu tadi menyimpang kemana-mana, untuk mencegah itu semua maka dibuatlah hukum-hukum agar manusia itu terhindar dari segala macam kemaksiatan. Sebenarnya ya kembalilah kita kepada ajaran Allah dan Rasulullah yang murni, jangan ada dicampur baur yang itu yang ini, yang amalan-amalan khurafat. Sebenarnya kehidupan dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah di yaumil mahsyar nanti. Bagaimana Allah itu berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi sungguh akhirat itu lebih baik dan lebih utama dari dunia dengan berbagai kesenangan dan bermacam-macam hanya kesenangan yang semu. Jadi sebenarnya makna hidup ini macam mana sebenarnya Bang, yang menurut Islam itu sebenarnya? Kadang kita bingung gitu, kita ngerti, cuman satu sisi kita itu bingung, kita itu makna hidup itu sebenarnya macam mana gitu. Ya hidup itu sudah dikasih tahu oleh Allah, itu seperti itu. Manusia itu hanya diciptakan untuk beribadah, jangan memikirkan tentang dunia. Dunia itu carilah, ya sekedar kenikmatan dunia dicarilah, tapi mencari dunia itu bukan berarti kita harus meninggalkan akhirat. Ini nggak boleh sama sekali. Ya begitu azan kita sholat,
nggak ada susahnya 5 menit sholat itu kan, nggak ada susah. Dalam perjalanan ada qasar segala macam, jamak bisa dilakukan. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, karena sholat ini adalah tiang agama. Ini sangat ibaratnya kewajiban kita lah. Tidak bisa kita berani-berani meninggalkan sholat ini, karena ini yang paling utama, ibadah kita. Yaitu. Iya, kadang-kadang kalau direnung-renungi hidup ini ya gitu-gitu aja kan Pak. Bangun pagi, kerja, siap kerja, nanti nggak terasa tuh udah malam, udah pagi lagi, gitu aja gitu. Jadi Sekarang gini, kita beginilah, orang diperbudak dunia atau orang memang mencari karunia Allah itu memang tidak salah, memang disuruh mencari nikmat Allah itu, tapi dalam aturan. Tidak bisa kita melanggar aturan Allah itu. Nah, seperti itu. Taruhlah kita mencari karunia Allah itu, rezeki yang dikasih Allah itu kita memiliki segala macam, semua kenikmatan kita miliki. Taruh kita punya pesawat, segala macam fasilitas dunia semua kita miliki. Setelah itu apa kita hidup abadi di dunia? Tidak kan? Semua pesawat, segala macam kemewahan dunia akan kita tinggalkan. Jadi apa gunanya itu? Di hadis diceritakan itu dalam riwayat Muslim, ya kan? Rasulullah melewati suatu pasar, ya kan? Ada bangkai kambing yang pula kupingnya itu putus gitu kan, cacat. Jadi tanya kepada sahabat, siapa mau dengan bangkai kambing itu? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang mau dengan bangkai kambing itu? Kata sahabat kan, dunia ini, kata Rasulullah, ya kan, lebih jelek dari bangkai itu, kata Rasulullah. Bayangkan, dunia ini tidak ada nilainya dibandingkan bangkai itu. Coba bayangkan, ini yang kita rebut gitu kan, ini yang kita mau kejar gitu kan. Itu Rasulullah mentafsirkan seperti itu gitu kan, bahwa dunia ini ya ini kesenangan yang semu gitu, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Dunia ini tidak ada nilainya. Coba bayangkan, lebih jelek dari bangkai itu. Coba bayangkan. Itu hadis Rasulullah Muslim seperti itu ceritakan. jadi apalah kalau memang dunia ini lebih jelek dari bangkai itu, jadi kenapa lah mesti diciptakan dunia ini? Ya, manusia diciptakan hanya untuk beribadah, itu tujuannya, nggak ada lain. Tujuan di penciptaannya itu untuk beribadah kepada Allah. Kan sesurat dengan ayat ini tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kujadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku, bukan untuk yang lain. Itu nilai poinnya. Kan ini kita dibatasi umur kita. Berapa umur kita di dunia ini? Paling jago 100 tahun, 100 lebih gitu kan. Tapi Nabi dah pesan, umur umatku itu antara 60-70 tahun, kata Nabi. Dalam sebuah hadis seperti itu. Umur umatku itu 60-70. Di situ mainnya. Tapi kenapa manusia tetap layak? Karena masalah ajal itu tidak pernah dikasih tahu. Sehingga mereka melupakan kapan kematian itu menjemput dia. Begitu kematian sudah menjemput, apa mau dikata? Semua penyesalan. Bagaimana di surat Al-Fajr dikatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka menyesal, ingin kembali ke dunia. Yaitu, jadi diceritakan dalam Al-Quran itu bagaimana manusia itu menyesali, tapi sudah terlambat, sudah masuk ke alam akhirat. Penyesalan itu, ingin kembali ke dunia itu banyak diceritakan dalam Al-Quran itu kan, bahwa manusia ingin kembali itu ke dunia. Seperti di surah Al-Fajr itu diceritakan, menyesal ingin kembali ke dunia, tapi sudah terlambat. Bukankah kata Allah,
sudah diberi peringatan. Berarti dunia ini diciptakan oleh Allah itu untuk menjadikan ujian untuk manusia gitu. Iya, miskin juga ujian, kaya juga ujian. Semua sama aja nih nilainya. Orang kaya pertanggung jawabnya besar. Kalau orang miskin hanya sebatas kemiskinan dia aja yang dia pertanggung jawabkan. Kalau orang kaya melimpah ruah hartanya didapat dari mana? Hartanya dibelanjakan untuk apa? Kan itu semua ada gitu kan? Kewajiban dia untuk zakatnya dia, hartanya. Bukan itu mutlak untuk dia gitu kan? Kan di situ ada harta fakir miskin. Ya, dalam harta si kaya ada harta si miskin di situ kan. Seberapa kuat iman dia untuk memberi orang miskin kan gitu kan. Nah itu. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, demi Allah dunia itu dibanding dengan akhirat melainkan bagaikan salah seorang kamu memasukkan jari tangannya ke lautan, maka perhatikan apa yang dibawa oleh jari itu. Coba bayangkan hadis itu. Tangan kita dicelupkan di dalam air laut itu, lalu kita tarik tangan kita, apa yang kita dapatkan dari air itu? Nggak ada sama sekali, hanya bekas. Nggak ada, airnya nggak ada didapat. Coba, itulah perumpamaannya, hadis riwayat Muslim. Jadi sungguh kalau kita memang ingat kepada Allah, kita selalu bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah akan mengasih jalan. Semua itu ujiannya, kaya ujian, susah juga ujian. Yang penting kita ya berusaha, berdoa. Kita harus selalu berdoa kepada Allah. Insya Allah Allah kasih jalan gitu. Ya kadang sekarang, zaman sekarang nih ya, kita tengok di sosmed tuh, tengok perempuan kadang berani gitu, nggak malu, telanjang, buka aurat. Kadang kayak kita nengoknya kayak nggak percaya gitu, betul telanjang apa enggak ya, betul nggak pakai baju apa gimana gitu. Kadang kita nggak yakin, nggak percaya, kayak kita merasa mata kita kayak mataku rabun kayak gitu sih. Dunia ya banyak fitnah, itu akan terjadi. Bagaimana Rasulullah mengatakan di akhir zaman itu banyak fitnah. Fitnah itu akan terjadi, bahwa manusia dalam sebuah diceritakan perempuan berpakaian telanjang. Mereka berpakaian kan sebenarnya mereka telanjang. Bagaimana tak telanjang? Kayak berpakaian ketat membentuk tubuh. Inilah telanjang. Pakaian sempit, bahkan membuka aurat. Ya ini memang fitnah-fitnah bakal muncul. Akhir zaman ini seperti itu. Di zaman Rasulullah ada mengatakan bahwa di zaman Rasulullah aja dunia ada mau akhir zaman. Ya berapa tahun? Udah 1400 tahun udah setelah Rasulullah sampai sekarang. Dunia sudah tua. Pasti fitnahnya merajalela seperti itu. Maka kita di dalam sholat dianjurkan untuk berdoa dari 4 hal, yaitu fitnah kubur, fitnah dajjal, azab api neraka, fitnah hidup, dan mati. Jadi itu kita suruh menghindar dari itu. Kita selalu berdoa. Dianjurkan Rasulullah itu dibaca sebelum salam itu. Jadi supaya kita terhindar dari fitnah-fitnah. Ini semakin dunia semakin tua, fitnah merajalela. Kita lihatlah di sosmed bagaimananya. Bahkan muslim itu sendiri memfitnah muslim yang lain. Bayangkan. Ini sudah istilahnya udah tidak benar muslimnya gitu kan. Kita sama muslim ini bersaudara. Jangan saling menghujat, mencaci maki. Muslim itu bersaudara gitu kan. Belum beriman salah seorang di antara kamu, sebelum kamu mencintai saudaramu seperti mencintai diri sendiri. Coba, muslim itu bersaudara. Jadi kita ya saling menasihatilah. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Itulah tugas kita seorang muslim. Yang ada malah sekarang kok di sosmed itu ya kita tengok, kita dengar kan, kita lihat di sosmed itu yang ada bukan menasihati, kebanyakan malah menghina sana, menghina sini, membuka aib sana, membuka aib sini, bahkan aibnya sendiri kadang pun dibuka.
terkenal pula itu, membuka aib sendiri bisa dia terkenal gitu, jadi kaya gitu, banyak. Ya itu tadi, zaman itu akan tergerus, yaitu fitnah itu. Fitnah itulah fitnah. Manusia itu terkenal dengan cara fitnah itu. Ya itu tidak bisa dipungkiri, mengikuti zaman itu sendiri. Zaman seperti itu manusia mengambil tren di situ, ya itulah. Bahkan 10 tahun, 20 tahun akan datang kita nggak tahu juga fitnah sebesar apa lagi. Fitnah yang paling besar itu fitnah Dajjal. Dajjal akan datang gitu kan, akan turun. Jadi itu udah mengerikan sekali lah. Ya kita disuruh Rasulullah untuk menghindar dari Dajjal itu kan gitu kan. Nah, jangan mendatangi atau mendekatinya. Kalau memang sudah tepat pada zaman itu ya kita untuk menghindar sejauh-jauhnya kan gitu kan. Berarti betul lah yang diceritakan di Al-Quran dan hadis itu ya Bang, bahwa dunia ini betul-betul penuh ujian. Udah gitu, karena penuh ujian tuh gini, dunia ini betul-betul menggiurkan gitu. Ya, dunia itu memang menggiurkan bagi orang penikmat dunia, tapi tidak semua. Bagi orang penikmat dunia ya memang menggiurkan dunia kesenangannya itu. Tapi mereka lalai gitu kan. Ada yang lalai, ada juga yang takwa. Walaupun orang itu semangat dunia, tapi semangat dia takwa lebih kuat juga kan gitu kan. Tidak semua juga orang. Kadang ada juga yang sama sekali melalaikan, mengabaikan apa tentang kewajiban dia kan, sehingga dia jadi diperbudak oleh dunia kan gitu kan. Jadi ya kita ibaratnya dunia itu memang kita huni, memang kita harus miliki sesuai dengan yang kita inginkan, tapi bukan berarti kita harus melanggar ketentuan. Kalau memang kita capai dengan keridhaan Allah ya nggak ada masalah. Tapi kalau kita mau capai dengan melanggar ketentuan Allah, ya janganlah. Jadi untuk apa? Semua kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti akan mati. Tidak bisa tidak mati, pasti mati. Jadi apalah gunanya dunia yang kita miliki terakhir kita mati, nggak ada apa-apa. Sampai di sana kita menangis menjerit untuk kembali ke dunia, tapi sudah selesai urusannya, nggak ada lagi gunanya. Jadi penyesalan selalu datang terlambat. Kalau ada yang adik takutkan sekarang ini cuma satu ya, kalau kita misalnya pendek umur, anak kita tinggalkan, takut anak itu terjerumus itu. Pas kita ada kita, sampai detik ini dia masih lah dalam kontrol kita, masih di jalan betul yang benar. Tapi kalau setelah kita takut gitu, nengok dunia udah separah ini di sosmed itu kan, kita takut terjerumus dia gitu. Cucu kita nanti gimana gitu, itu cuman itu aja yang ditakutkan sekarang nih. Iya, kekhawatiran orang tua ya pasti ada terhadap anaknya. Tapi tugas orang tua ialah mendidik anaknya dengan pengetahuan agama. Ya kita dari kecil ya kita didik lah. Begini berdosa, buka aurat berdosa. Ya kalau anak perempuan kita didik lah bagaimana. Dari kecil sampai dia besar, sampai dia bersuami. Bagaimana ya kita didik lah ilmu agama. Bagaimana kalau perempuan itu tugasnya. Ya sewaktu dia masih gadis ya taatlah sama orang tua, patuh sama orang tua, ke orang tua. Begitu dia bersuami taat kepada suami kan begitu kan. Itulah kita ajarkan sama anak kita. Bukan berarti harus melawan sama suami, nggak boleh itu. Jadi dia harus kita didik anak kita sesuai dengan apa tuntutan Allah dan Rasulnya, agar anak kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Dan kita selalu mendoakan anak kita agar jangan terjerumus. Kita nasihati ya selalu. Tapi begitu dia berumah tangga, kita nggak boleh mencampuri urusan rumah tangganya. Itu udah pertanggungjawaban suaminya. Kita sebagai orang tua ya hanya bisa melihat. Kalau memang anak kita salah ya kita nasihati. Kita tidak boleh mencampur urusan rumah tangga anak kita. Ini harus dipahami. Jadi untuk sementara kalau memang kita mau bahas panjang mungkin tidak cukup waktunya. Jadi untuk sementara ya sekian dulu tausiah subuh kita. Insya Allah lain waktu ada kesempatan banyak umur kita sambung lagi. Akan banyak kita jelaskan lagi apa lagi yang berkenaan dengan kehidupan kita. Jadi sementara sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.